Put. Ngapain? Ngapain? Enggak, ini apa? Biar hujannya tahan dulu, jangan turun dulu. Ini lagi banyak banjir soalnya. Saya bantu. Sama biar setannya pergi. Nah ini Put, ini ngapain sih Put? Aduh, jangan dong. Enggak. Ini klinik, ini klinik. Udah banjir, ini udah banjir ini banyak. Klinik, parah banget. Udah Put, jangan Put, jangan. Ini apa sih? Ini garam? Ini ngapain sih? Bakso. Mau bakso nggak? Put, Nah, ini, serius. saya tahu. Ini kamu lagi jadi Rara? Tukang bakso. Bukan dong. Ini kan buat modifikasi. Asin ya? Asin. Oh ya, berarti bener garam. Jadi memang ini fungsinya untuk... Kasian lu. Bajunya kotor. Put. Iya. Nah, ini kan jadi memang kita lagi rame nih Put ya. Memang akhir-akhir ini masih terus hujan. Betul. Masih terus banjir. Tapi ternyata kamu lagi modifikasi cuaca. Nah, ini mau saya pawang nih hujannya nih. Soalnya udah meresahkan ya. Saya ke kantornya macet banget, Lip. Di mana-mana macet. Aduh, mau nangis rasanya di jalan. Jadi mau saya pawang dulu. Enggak, tapi kenapa yang ditabur garam? Bukan Harusnya? gula. Pak, saya harapannya duit sih sebenarnya. Yang ditabur gitu. Saya yang nangkep gitu kan. Karena kan katanya hujan rezeki. Tapi kalau hujannya kebanyakan masih rezeki tapi enggak? kan kalau kamu menabur garam pakai data, itu namanya modifikasi. Tapi kalau begini namanya klinik dong. Kamu percaya? Tapi kan kadang-kadang ngefek kali berhasil buat ini. Macan kan biasanya buat kesurupan. Sensor. Nah, kalau kamu pakai data, ini Ya. kuat karena memang di beberapa hari terakhir, karena juga salah satunya ada Pemprov DKI Jakarta yang memodifikasi cuaca. Tapi masih hujan juga. Ya kan paling enggak memitigasi. Bahasanya itu memitigasi. Memitigasi. Memindahkan, mencegah supaya banjir dan juga hujan ini nggak semakin parah di Jakarta dan juga di beberapa wilayah di Indonesia, Bu. Nah, kita juga tahu bahwa nggak cuma Jakarta Lip yang banjir. Ya. Tapi Bekasi, Tangerang, pokoknya daerah Jawa Tengah juga sekitaran kemarin kan beberapa Jakarta beritanya juga banjir. viral. Banjir. Benar. Kalau yang sekarang yang tampil nih di layar kaca itu banjir di Bekasi. Sebut saja namanya Gang Mawar. Nggak, emang namanya Gang Mawar sih, Lip. Memang selama beberapa terakhir Putri, banjir masih melanda ibu kota Jakarta, kemudian Bekasi, Jawa Tengah dengan intensitas tinggi yang terjadi secara terus-menerus. Banjir juga tidak hanya terjadi di daerah permukiman warga nih Put. Bahkan di wilayah Jakarta, Gubernur DKI Jakarta juga sudah turun langsung, memantau, melihat bagaimana kondisi banjir yang nggak usah jauh-jauh ya. Sebenarnya kemarin juga udah terjadi banjirnya di beberapa titik di Jakarta. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, bahkan hingga Jakarta Pusat. Tidak hanya Jakarta ya, Bogor, Depok, Tangerang, itu juga hujannya lumayan ya. Deras banget Philip, dari malam sampai pagi tadi juga masih hujan deras. Kemudian juga hujan ini tidak hanya membuat banjir nih pemirsa, tapi juga tembok pembatas air ataupun pembatas rumah pompa ini juga jebol. Yang terjadi di wilayah Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini akibat dari curah hujan yang sangat tinggi. Ternyata memang kalau kita lihat tidak hanya banjir Put ya, tapi juga angin kencang, musibah-musibah ini kok akhir-akhir ini awal tahun masih banyak ya terjadi ya di beberapa wilayah begitu ya. Betul. Bahkan Apalagi hingga- akhir bulan kantong jebol juga biasanya. Ya, pengeluaran biasanya juga jebol, ikut jebol ya. Tapi kalau kita lihat nih bagaimana kemudian petugas yang masih terus berupaya untuk memperbaiki, menahan tanggul-tanggul yang jebol, ini salah satunya berada di wilayah di mana nih Put? Ini ada di Pulau Raya ternyata, di Kebayoran Baru ya. Tapi kokoh nggak ya kayak saya kira-kira tanggulnya? Nah, harus kamu yang datang ke sana ya. Udah pasti Philip kokoh. Terus juga ada nih banjir yang mengguyur Jakarta kemarin ini membuat sejumlah ibu kota juga ya banjir lagi gitu ya. Bukan Ibu Tiri ya? Bukan. Ibu kota ini. Nah, banjir ini tidak hanya karena curah hujan tinggi, tapi sistem drainasenya ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, kita hadirkan ya informasi berikut ini. Ratusan rumah terendam banjir di Jalan Wijaya 1, Gang Langgar RW 03, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Selain membanjiri permukiman, air juga merendam bangunan sekolah dasar sehingga para siswa terpaksa belajar via online. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan jebolnya tanggul di Kelurahan Petogogan dan membuat Kali Krukut meluap. Ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir membuat lalu lintas kendaraan di wilayah Cawang serta Kramat Jati menuju Pulau Gadung tersendat. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di jalur aman agar kendaraannya tidak mogok. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur aman agar kendaraan mereka tidak mogok. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ibu kota, serta buruknya sistem drainase di lokasi tersebut yang tidak mampu menahan tingginya volume air. Ratusan rumah di Kampung Sawah Cakung, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 1 meter. Warga yang rumahnya kebanjiran memilih bertahan di dalam rumah mereka. Selama musim penghujan, banjir di Kampung Sawah Cakung sudah terjadi lebih dari 2 kali. Tim TV One mengabarkan. Anda lihat bagaimana berita-berita ya Putih, masih banjir, ternyata memang modifikasi cuaca ini menjadi salah satu jalan keluar sementara. Jurus ya? Jurus. Sementara apa bisa dipakai permanen nih seterusnya? Belum tentu, karena kan kalau permanen kan masa iya kita modif-modif terus cuaca, apalagi cuaca. Karena mahal juga loh bayar pawang, Bud. Bener. Nah enaknya jadi pawang, itu mau berhasil atau nggak berhasil tahu dibayar. Salah, kamu nggak tahu kan? Pawang itu belum tentu kalau gagal dia bayarannya setengah. Masa? Bener. Emang sering pesan pawang? Pesen. Pawang apa? Pesen. Pawang ular? Jadi kalau memang Bud, kalau pawang itu kan didatangkan, biasanya kan mereka pakai garam. Tapi kan bisa Lip alasan, oh hujannya berhasil berarti pawangnya jago. Hujannya masih tetap turun. Wah ini alamnya yang nggak bisa kompromi. Nah tapi kan nggak bisa dong Bud, ngasih alasan gitu. ngelawan alam susah, apalagi ngelawan bos. Coba. Iya sih, kalau itu izin. Saya langsung izin Bapak. Jadi kalau pawang itu kan tergantung dia berhasil atau enggak. Betul. Tapi kan kalau BMKG pakai garam, modifikasi cuaca. Kalau kita lihat di beberapa hari terakhir udah 2 hari berhasil. Oh Berarti iya? bayarannya full. Oh bayarannya full bener. Tapi itu pawang modern apa pawang klinik yang Ya, kamu bilang? kalau berhasil pawang modern, tapi kalau gagal klinik baru. Klinik ya. Ya. Tapi pernah berpikir nggak sih, kok hujan aja bisa dicegah ya pemirsa? Kok masalah banjirnya nggak bisa kita cegah sih? Gitu. Bahkan juga ada berita di Kebon Pala juga salah satu yang masih banjir. Di langganan beberapa wilayah tuh. Jakarta juga masih banjir. Karena kemarin juga kalau di wilayah aku di Pondok Kopi, di Pondok Kelapa, di Kelapa Gading, di Cawang, di Cakung masih pada banjir kemarin Put. Nah ini langganan banjir selalu ya Kebon Pala. Dan kayaknya warga-warga di sana juga sudah terbiasa ya. Kalau banjir datang nggak langsung mengungsi, pindah aja ke lantai atas. Kira-kira naik sebetis masih aman, Masih aman. kan? Naik lagi masih aman. Kira-kira udah 1 atap, nah baru mereka mengungsi. Nah ini kan setiap tahun, bahkan setahun bisa berkali-kali loh. Kebon Pala ini dilanda banjir. Seolah-olah sudah menjadi normalisasi banjir di sana. Tapi kan memang PR-nya kan biasanya nih ya nggak cuma drainase, ada juga banjir kiriman, ada juga yang memang banjir ini kan disebabkan karena memang curah hujan yang sangat tinggi sehingga juga yang di bawahnya tidak bisa menahan debit air. Iya. Nah ini harus diselidiki nih PR-nya di mana kira-kira Put? Betul, kebiasaan masyarakat juga ya yang membuang sampah sembarangan juga itu biasanya jadi penyebab banjir. Harusnya drainase, pompa, selokan, mengalirkan air, nah malah nampung sampah. Tapi biasanya kalau banjir begini Put paling enak main air ya Put ya. Dulu kan waktu kecil saya ngerasain nih. Emang pernah kecil? Weh, saya lahir langsung gede biasanya. Ya, dulu juga saya di Bekasi Put ya, kalau lagi banjir begini, wah bawaannya happy, berenang. Nggak main sekolah air. gitu ya? Nggak sekolah, karena biasanya yang paling banyak tuh ikan sepat dulu. Iya. Ikan sepat tuh kalau ada Cakep. turunan. Bukan pantai. Nah, lanjutin dong ikan sepat, ikan gabus gitu. Sama ikan kembung biasanya. Karena dia sakit gitu ya, nyari rumah sakit biasa kalau lagi banjir. Nah ini juga selain tadi kita di Kebon Pala Ya. masih banjir di wilayah Cawang, Oh, kan Kramat tadi Jati udah saya juga bilang kan, Put, di masih Cawang, Put. banjir. Ini suka banjir di sini dan memang Deras banget Lip. sekali banjir ini biasanya udah menyebabkan kemacetan dan banyak motor dan mobil yang mogok.
sini nih Put. Masih bisa dibenerin nggak kalau mogok? Bisa, yang penting jangan hilang ke bawah arus. Sebelum dibenerin harus dicari dulu PR-nya nanti motornya ya. Kalau kita lihat dari tayangan memang banjir di sana walaupun hanya sekitar 50 cm hingga 70 cm, tapi juga kalau kita lihat derasnya arus banjir cukup membahayakan warga-warga di sana. Selain sulit beraktivitas, tentunya permasalahan kesehatan juga yang menjadi perhatian di sana. Betul, dan sekali lagi ya mungkin kita ingatkan ya kalau udah banjir lebih baik padamkan listrik. Betul. Karena sudah pernah ada ya kasus-kasus kematian karena banjir tersetrum listrik, lagi ngecas HP kaki jangan ditaruh di Atas. banjir. Jangan taruh di banjir dong, ini bukan pijat refleksi ikan ya, beda. Jadi ya sebaiknya matikan aja listrik karena demi keamanan kita. Nah, kemudian selain di Cawang, kita juga lihat ya di Bekasi ini bahkan kita lihat di gambar itu sudah sepaha ya, sepaha orang dewasa. Kemudian juga banjir ini masuk ke dalam rumah warga. Waduh, parah Luar juga biasa ya. Put, 1,5 meter Put. Melebihi tinggi saya itu. Kalau saya Ya. ke sana kelelep. Bervariasi ya, itu Ya. terparahnya ya 1,5 Ada yang 3 meter. meter. Bahkan informasinya banjir di Bekasi juga cukup parah. Bahkan aliran arus kali di sana yang juga ikut memperburuk kondisi banjir di sana, Putri. Betul, dan bahkan saya lihat-lihat tadi di sosial media ya, kali Bekasi ada, saya lupa lagi namanya, tapi Kalimalang. tapi dia airnya itu sudah sama rata dengan jalanan yang ada di sebelahnya. Nah, kita coba pantau ya, di pukul 9.41 ini apakah banjir ataupun juga kemacetan ini masih terjadi di Cawang. Ada rekan kami, ada Haikal Vandea yang akan mengabarkan untuk kita. Haikal, bagaimana pantauan terkini banjir di sana? Ya baik Putri, Philip serta Titiwan pemirsa, kami kabarkan kembali ini pada Jumat pagi kawasan Cawang, Jatinegara, Kramat Jati, Jakarta Timur masih terlihat banjir. Seperti saya gambarkan nih posisinya ada di belakang saya, di mana kondisi pemukiman warga di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur ini masih dibanjiri setinggi paling dalam ini mencapai 2 meter. Nah, warga yang di sini ini berdampak tadi kami tanyakan sebanyak 500 kepala keluarga, di mana 4 RT ini terendam banjir di RW 5 Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, kami ingin tanyakan salah satu ketua RT pengurus lingkungan di lokasi Cawang, Kramat Jati. Pak RT, mungkin saat ini bisa dijelaskan Pak? Ini air datang jam 12 malam mulai masuk. Sampai saat ini masih tergenang. Jadi warga sebagian mengungsi ke musola di kampus Binawan. Yang punya tingkat, sebagian masih di tingkat. Sampai saat ini belum ada bantuan dari manapun, khususnya untuk konsumsi. Sebenarnya itu dulu, nanti menunggu perkembangan. Ini cuaca masih mendung, ya diharapkan jangan sampai naik lagi. Iya. Pak, izin satu lagi pertanyaan saya. Dari di RT 10 sendiri, berapa banyak warga Bapak yang masih mengungsi maupun mengungsi saat ini yang terdampak? Yang untuk warga saya itu 10 RW 05 yang masih di rumah sekitar 10 kakak, yang lainnya udah pindah ke ada mengungsi di musola Alislah di kampus Binawan. Terima kasih Pak. Ya. Saat ini dan Philip serta Putri Titiwan pemirsa, kami mau gambarkan saat ini juga kondisi di mana area pemukiman warga yang masih terlihat atau dikepung banjir. Nah, saat ini kondisinya kami gambarkan ini pada lantai 2 rumah warga yang saat ini masih tergenang. Untuk kondisinya seperti ini juga banjir ini dari kiriman Bogor, Jawa Barat hingga pagi ini terendam banjir mencapai 2 meter kurang lebihnya. Dan sebagian warga juga masih ada yang di rumahnya maupun tadi kami lihat ada 58
warga yang sudah diungsikan di mana yang disediakan oleh kampus Binawan Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur. Demikian kabar dari kami sampaikan dan kembalikan ke Anda di studio. Ya. Kalau gue Van der Sar, wah suka nyari-nyari. Waduh, di sana juga cukup miris ya kondisinya. Terima kasih banyak Haikal Pandea mengabarkan langsung dari Cawang, Yang dari ternyata Kramat memang di Jati, sana Jakarta masih Timur. banjir Put ya ternyata ya. Repot gak sih kalau udah banjir-banjir gini? Iya. Tapi saya dari tadi tuh agak salfok dengan namanya Haikal Pandea. Saya kira ini Haikal kipernya MU, Philip. Bener gak sih? Itu Haikal Van der Sar. Oh. Dia suka nyari orang, makanya dinamakan Haikal Van der Sar. Kok kiper MU sekarang live report gitu kan? Ternyata bukan sampingan ya? juga. Sampingan juga, bener. Oke, masih banyak lagi ya informasi soal cuaca, terutama modifikasi cuaca nanti yang akan kita hadirkan. Ini bener nggak sih, Lip? Modifikasi cuaca ini aman kalau dipakai atau dilakukan berkali-kali? Yang penting garamnya garam dapur, jangan garam bata. Karena kalau dari garam bata kena orang di atas ya. Ya ada benjol ya, tapi kita saat lagi ya untuk membahas soal modifikasi cuaca modern. Usai jeda berikut, tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Widih. Ini yang klinik, ini yang pawang modern. Beda banget. Nah, ini udah langsung kita hadirkan. Pawangnya. Yang udah pasti dengan perhitungan nih kalau mau modifikasi cuaca. Langsung saja kita sapa Pak Tri Handoko Seto, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini enaknya Pagi, Pak dipanggil, Seto. kalau dari namanya sih Seto. Saya panggil kakak boleh nggak? Boleh. Kak Seto boleh? Iya. Tapi Oke. beda buat kalau Kak Seto Pembahasannya ngurus anak-anak. kalau Kak Seto ngurus anak, ini ngurus hujan. Ini ngurus cuaca. Kamu jangan sama-samain gitu loh. Nah mungkin langsung saja, Lip. Ya. Banyak juga yang masih belum paham modifikasi cuaca ini apa sih sebenarnya, Pak? Itu memang menahan hujan, menunda hujan, atau memindahkan hujan? Yang mana nih penjelasannya? Modifikasi cuaca itu bisa menambah hujan. Menambah. Bisa. Oke. Kalau untuk ngisi waduk, Oh. untuk mencegah kebakaran hutan. Kalau pas kekeringan ya? Pas kekeringan. Ya untuk antisipasi kekeringan kita menambah hujan. Oke. Ya. Kalau untuk saat-saat sekarang tentu beda. Beda. Ya, jadi kita ingin mengurangi curah hujan di suatu wilayah yang jika ada hujan yang sangat deras, ya hujan lebat, sangat lebat, ekstrim itu berakibat banjir. Oke. Maka di situ kita kurangi hujannya. Justru dikurangi hujannya? Dikurangi, ya. Nah kemarin kan juga sempat ramai begitu Pak ya. Pemprov DKI sudah mengumumkan ada modifikasi cuaca. Itu sebenarnya berapa kali sih dalam sehari dilakukan modifikasi cuaca itu Pak? Rame ya. Iya, sempat Yang ramai. udah jalan ini udah berapa kali, Pak? Pak jangan terlalu lucu, nanti saya nggak ada kerjaan Pak. Pak, dia merasa terancam. Jadi di Jabodetabek Ya. dan Jawa Barat ini sejak 12 Januari sesungguhnya kita sudah berkali-kali melaksanakan Berkali-kali. melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Hari ini di Jakarta ada 3 pesawat. Oke. Poskonya di Halim, di Bandung ada 2 pesawat, poskonya di Husein. Kerjanya hampir 24 jam. Oke. Ya, itu tujuannya mereka terbang, turun ngisi fuel, ngisi bahan, terbang lagi Iya, untuk iya. memodifikasi cuaca supaya hujan yang jatuh di Jabodetabek dan area sekitarnya termasuk Jawa Barat itu tidak se ekstrim yang diperkirakan akan turun. Oke. Nah kalau pesawatnya sendiri menggunakan pesawat khusus artinya Pak ya untuk kemudian menabur. Katanya yang Pakai ditabur garam garam juga Pak. nggak sih, Pak? Yang ditabur garam atau apa sih Pak kandungan yang kemudian dipakai untuk memodifikasi cuaca begitu Pak? Yang ditabur macam-macam. Oke. Ya. Pertama pesawatnya dulu. Pesawatnya tentu pesawat yang disertifikasi dan desain disertifikasi untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Lalu bahannya ada yang bahan garam. Garam. Ini asin nggak nih? Ini garam, Tapi- iya, Pak. Saya cobain asin sih Pak. Tapi Mungkin nggak Putri begini bisa gini cobain. amat. Ini kalau dijatuhin langsung merontok ke bawah. Garam yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga Oh, jadi dia ukurannya nggak jatuh mikron. ke Kalau bawah. digini dia akan melayang nih. Kalau yang garam. Kalau garam bata berarti nggak bisa. Nah, Biasanya yang takutnya jatuh kena Garam orang di bawah. kasar kan, kali kalau- maksudnya, Li. Masa ada Garam garam kasar. Itu mah garam benjol batu. yang ada. Ada. Jadi garam yang sudah diproses ya, garamnya dari petani-petani garam di Indonesia. Tapi ada campuran. Kita proses, kita giling terus sampai ukuran tertentu. Ada sedikit anti gumpal 2%
sampai ada yang nggak ngupal. Tapi semua food grade. Tuh Put, Ya. nggak bisa kamu tadi pas nebar-nebar Nggak itu bisa. nggak bisa bikin kotor aja Iya, Put. nggak. Tapi kan namanya juga usaha. Pakai kembang bisa Pak, kan ada tuh yang pakai kembang untuk Atau dupa untuk ya. memindahkan hujan, Dupa pakai ya. dupa, ada yang pakai mangkok Bisa diputar-putar juga itu bisa Ya nggak sih, Pak? kalau berdoa tentu baik ya. Kan kalau berdoa boleh, masa nggak boleh? Boleh, Berdoa kalau itu berdoa bagus, boleh. bagus. Ya itu Boleh. doanya boleh. Pak, Kita tapi semua gini, berdoa. oke kita mencegah hujan gitu ya, Ya. mengurangi intensitas hujan. Hmm. Berarti hujannya ini tuh dipindahin dong, kan awannya tadi yang menampung air hujan ini kemudian akan berpindah. Nah itu bisa diarahin nggak pindahnya kemana? Misalnya ke rumah Philip gitu, ke pondok kopi aja Kalau gitu. kalau bisa nggak? sebelum pindah kasih sen dulu mau ke kiri mau ke kanan. Karena pertanyaannya panjang lebar, boleh minum dulu ya. Boleh Pak. Memang kayaknya agak seret ya Pak kayak pagi hari Iya. ini. Jadi gini, Pak, padahal yang dituangin teh loh Pak sama Putri. jadi minum air putih. Nggak apa-apa, mungkin mau ditambahin garam dikit nggak? Pak? Jangan. Nanti Garam bapaknya yang pindah. Iya, iya. Jadi gini loh, kita ini kan ingin mengurangi curah hujan di sebuah wilayah. Betul. Ya, tapi terus terang ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya, ini kan kita bekerja dengan alam yang dinamikanya luar biasa. Betul. Dan manusia sama sekali tidak mampu mengatur. Jadi kita hanya berupaya, ya, berupaya sambil berdoa tadi itu. Ya. Benar. Di Jakarta, katakanlah Jabodetabek lah. Ya. Kalau pada bulan-bulan seperti sekarang ini, angin itu bertiup ada yang dari timur barat ke laut, barat. Selatan ke utara. Barat laut. kebalik, nggak ada dari timur, dari barat laut, dari utara, barat, barat daya sebelah selatan gitu. Itu pada masuk menuju Jakarta. Ya, awannya itu tumbuh di Laut Jawa, di Selat Sunda, kemudian di laut-lautan itu. Dia tumbuh lalu bergerak masuk ke daratan. Nah itu kalau kita biarkan, semua awan masuk ke daratan jadi hujan. Itu yang Itu banjir. yang kemarin juga sempat dinamakan siklon artinya begitu ya Pak? Bukan? Kalau siklon itu Siklon tropis. dinamika atmosfernya. Oke. Kalau ada siklon, ini proses terjadinya hujan, pembentukan awan makin dahsyat, makin masif. Berarti bisa dipindahin berarti? Nah, Bisa nggak diarahin maksudnya pindahnya kemana? Karena kan tentu. takutnya Oh iya, sabar. Jadi Jadi berantem ya Pak. ketika dia bergerak menuju daratan, itu kita semai dengan yang mengandung garam tadi itu supaya dia hujan duluan sebelum masuk ke daratan. Oh, jadi fungsinya itu Itu. Pak. Itu kita percepat proses hujannya sehingga dia hujan di atas laut sebelum masuk ke darat. itu bisa diarahin Pak? Nggak bisa diarahin, arahnya ya tetap angin Mengikuti kuasa angin. Tuhan. Hanya memanfaatkan arah angin, ya dia tumbuh di laut, kita percepat segera jadi hujan supaya nggak semua hujannya masuk ke daratan. Oke, baik. Gitu. Berarti kan harus menyesuaikan dengan arah angin. Oh, Kalau arah iya. anginnya nggak sesuai, apakah mungkin Ya, ditunda dulu? kita yang menyesuaikan, gitu. Awannya tumbuhnya dari mana, maka kita terbang menuju awan yang mana. Tapi ada efek sampingnya nggak sih Pak? Artinya begini, kalau kita pun minum obat pasti ada efek sampingnya. Kalau kita katanya nih, saya dapat informasi mau tidur baca-baca di medsos katanya modifikasi itu bahayanya nanti bukan sekarang. Kalau sekarang sih memang betul. Jadi cuaca tidak Iya. hujan deras. Cuma katanya ada efeknya tuh nantinya Put. Bahayanya Takutnya Put. malah menimbulkan resiko yang lebih besar gitu loh Pak. Enggak lah. Tapi Itu- jangan lupa di segmen selanjutnya. Oke, Tetap bersama tetap. kami di Tetap lagi. Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Pak, minum dulu lagi. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Pak Seto, melanjutkan pertanyaan saya tadi Pak. Efek samping dari modifikasi cuaca benar ada atau enggak Pak? Katanya ada kolam dingin, Benar. cold pool. Itu benar nggak sih Pak bahasa seperti itu Pak? Ya, kolam dingin atau cold pool itu sesungguhnya adalah proses alami. Oke. Ya, kalau ada awan yang besar, kemudian dia mulai terjadi hujan, Baik. maka awal-awal itu airnya menguap. Karena kan hangat nih di bawah awan nih. Ya. Betul. Nah, penguapan itu mengambil panas dari sekitar sehingga udara jadi dingin. Nah, maka disebut dengan kolam dingin di situ. Nah, itu proses alamiah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan modifikasi Modifikasi cuaca. cuaca. Oke. Jadi tidak usah disangkut pautkan karena nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada Itu proses hubungannya alami. sebenarnya. Tapi kan tadi Pak, mau balik lagi soal arah angin ini menentukan nanti hujan ini bisa bergeser gitulah ya, bahasa Iya, sederhananya iya. bisa dipahami ya. Awan yang membawa air itu bisa bergeser. Tapi kalau awan kinton sulit nggak Pak? Kalau itu nggak bisa, dia terbang kemana-mana Put. Nah, kalau ini biar Awan dibalas kita jawab, terbangnya kemana-mana. jawab sama ahlinya aja itu. Oh ini ahlinya ya? Iya, ini ahlinya soalnya awan kinton ini. Awan kinton itu takutnya kan
nggak bisa bergeser itu jadi kendala ketidakberhasilan modifikasi cuaca gitu. Nah, tapi dampak ke masyarakatnya apa Pak yang dikatakan bahwa menabur atau modifikasi cuaca ini ada bahayanya nggak? Sama sekali aman-aman saja begitu? Aman. Jadi gini, negara-negara di dunia terus-menerus melakukan riset untuk memperkuat modifikasi cuaca. Berarti tidak hanya Indonesia yang melakukan ini? Oh, kita mah nggak ada apa-apanya. Serius Pak? Nggak ada apa-apanya? Negara-negara lain, negara di Timur Tengah itu menggelontorkan triliunan rupiah supaya mereka bisa ada hujan. Oke. Jepang melakukan riset dengan anggaran juga triliunan rupiah supaya bisa menggeser badai. Kebutuhan modifikasi cuaca di masa-masa yang akan datang sangat tinggi. Oleh karena itu Indonesia jujur saat ini cukup tertinggal. Iya. Sehingga Yang kita lain harus udah mengejar bisa ketinggalan. badai, Mereka luar ya. biasa. Kita baru mereka hujan luar gitu. biasa. Nah, oleh karena itu kita akan perkuat juga. Namun demikian, memang kalau kita bicara banjir tidak ada solusi tunggal. Kita tidak hanya bisa mengandalkan modifikasi cuaca, Betul. nggak bisa. Ada Jadi yang faktor atas lain juga ya. kita sebisa mungkin kita kurangi hujannya, yang Darat, bawah diperbaiki. Diperbaiki. Jadi semua harus saling dukung. Tapi gini, kadang-kadang saya ini suka berpikir gitu. Kalau Suka. Berarti misalnya mikirnya Saya suka. kadang-kadang doang berarti Pak ya? Kadang-kadang. Kadang suka, kadang nggak suka. Enggak, serius Pak. Ini Oke, saya oke, serius Pak. oke. Jadi kalau misalnya kita masyarakat tuh sadar nggak sih kalau hujan yang terjadi ini lagi modifikasi cuaca? Misalnya gimana kita Tiba-tiba bisa tahu-tahu muncul matahari, atau tahu-tahu mungkin airnya mendung. asin Yang gitu. ditanya itu- kan harusnya masyarakat. Kita tanya masyarakat sadar apa enggak? Iya. Kok tanya saya? Ya Bapak kan soalnya pawangnya. Misalnya apakah karena Oh ini mungkin kayaknya lagi habis efek dimodif nih kan iya, gitu? Atau airnya memang- asin mungkin, nah itu berarti habis modif gitu. Atau Orang awam, suaranya racingnya makin bahkan kenceng saya habis pun dimodif. kalau tidak melihat data, saya tidak tahu apakah itu modifikasi. Oh gitu. Jadi kalau saya melihat radar, saya melihat data dengan itu, saya baru tahu. Tapi kalau kita tidak melihat itu, apalagi masyarakat awam, hampir nggak ada bedanya. Ya, hampir nggak ada bedanya. Apakah asin tidak? Walaupun kita menggelontorkan bertonton garam, Nggak asin. nggak asin. Walaupun garamnya asin. Kenapa? Karena air yang jatuh itu bisa jutaan meter kubik. Jadi nggak ngefek. Berarti boleh lah Pak, nanti pas Bapak mau modif WA saya, jadi saya Kabarin. nungguin depan rumah. Iya, bisa nungguin Coba gitu dites ya. gitu. Kalau perlu sambil nadain garam buat siapa tahu ada yang jatuh penuh kan lumayan buat masak garamnya. Jadi aman, bagus. ya. Aman, prosesnya nyaris tidak berbeda, hasilnya nyaris tidak berbeda, hanya yang terasa bahwa kalau kita saat-saat ini maka curah hujannya berkurang di sekitar 30% pengurangannya. Juga nggak bisa terlalu besar juga. 30%. Tapi lebih 30%. dominan mana nih Pak? Hujan bisa nahan hujan ekstrim atau bisa menggeser waktu turunnya? Menunda lah ya. Memang ada dua mekanisme bagaimana supaya mempercepat hujan sebelum masuk ke daratan, itu bahannya garam tadi itu. Kalau untuk mengganggu proses supaya tidak segera jadi hujan, kalau hujannya sedikit itu namanya CAO, kapur tohor. Ada lagi. Ya. Kalau yang lainnya nanti sulit lagi nih, nggak usah ngomongin sekarang. Banyak metode. Pak sebenarnya modifikasi cuaca ini kayak perang wilayah nggak sih Pak sebenarnya? Artinya kan begini ya. Kan Saya tadi kan jadi Pak- Bupati Bogor misalnya, wali enggak, kota Bogor. Kan bahasanya begini, misalnya Jakarta ingin mencegah adanya hujan Ya. yang deras. Dimodifikasi, kemudian hujannya turun misalnya di wilayah Bogor. Jawa Barat, wilayah yang lain. Nah Lip, itu bisa dibilang, kok lu ngirim hujan ke wilayah gue? Gitu. Iya. Misalnya kan kamu itu jadi bisa dibilang jadi kayak perang cuaca nggak sih Pak? Kalau kita masa iya sesama negara Indonesia itu mau perang cuaca tidak. Tapi ini memang punya potensi dimanfaatkan antar negara untuk melakukan hal seperti itu. Ada potensi. Oleh karena itu ada konvensi juga bahwa modifikasi cuaca dilarang digunakan untuk keperluan militer, untuk keperluan perang. Itu ada konvensinya, dilarang. Ada aturannya begitu ya Pak? Ya, karena memang ada potensi juga dimanfaatkan seperti itu. Sehingga harus ada aturannya dan sudah ada aturannya. Pak, tapi pola hujan alaminya beresiko nggak akan Akan berubah berubah gitu nggak loh? begitu Pak? Iya. Sekarang gini, kalau misalnya Putri atau Ya. Philip, ini kalau malam di ruangan selalu gerah gitu ya. Kemudian pakai AC boleh nggak? Boleh Boleh. Boleh. Mengubah dong jadinya. mengubah cuaca. Iya sih. Suasana. Harusnya Nah, saya gerah nih, kok cuaca nggak gerah ruangan nih ya. gitu. Tapi kan misalnya mau ke belakang Pak ditahan kan jadi sebelit gitu. Ini enggak ya. Susah urusannya kan gitu. Takutnya jadi penyakit gitu. Kalau loh. ini tidak, karena efek dari modifikasi cuaca itu tidak jangka panjang. Oke. Jadi kalau kita oke. melakukan hari ini, maka efeknya hari ini selesai. Hari ini juga tuntas. Hari ini tuntas. Besok sudah ada sistem baru lagi di atmosfer. Artinya kandungan yang ditebar itu tidak mempengaruhi kondisi Tidak. atmosfer cuaca di
wilayah Jadi Indonesia juga begitu, Pak, ya? sistem atmosfer Indonesia itu sistem awan itu biasanya 24 jam dari pagi ke pagi. Oke. Ya, begitu besok siangnya sudah lain cerita lagi, lain sistem lagi. Maka kita harus bekerja lagi. Tapi kalau kembali pertanyaan tadi saya sempat nanya Pak, dalam satu hari itu biasanya berapa kali sih memodifikasi cuaca? Apakah satu kali cukup atau perlu biasanya 2 kali atau 3 kali atau seperti apa biasanya Pak? Tergantung kebutuhan. Saat seperti ini misalnya kita dari Posko Halim itu sehari bisa 15 kali penerbangan. Oh iya? 15 kali terbang? Iya, kan ininya kan awannya datang terus. Oke. Ya, awan datang terus. Kalau nggak gitu ya bobol juga. Itu 15 pesawat penerbangan begitu ya? Sekarang di Halim ada 3 pesawat. Oh, sekali terbang berapa pesawat? Sekali terbang 1 pesawat. Oh, 1. Satu lagi. Satu lagi sampai 15 kali. Sampai 15. Pesawat telepon nggak bisa Pak, telepon. Awan, jangan dong, jangan kesini. Ya kan? Makanya curiga awan Kinton yang nggak mau pergi. Pak, ini ada satu lokasi yang memang sudah langganan banjir. Bahkan dalam setahun bisa berkali-kali udah nggak terhitung lah gitu ya berapa kali. Nah, modifikasi cuaca di lokasi yang sama, apakah nanti akan berdampak? Tapi sebelum Bapak jawab, kita pantau dulu nih lokasinya. Ada siapa, Put? Di Kebon Pala ada Hafsa Safira di sana. Hafsa Safira, bagaimana kondisi banjir hingga pagi hari ini di Kebon Pala? Ya, selamat pagi Putri, Philip dan juga pemirsa Pagi-Pagi Seru. Ini kondisi terkini di Kebon Pala. Ini tepatnya di RT 6 RW 5. Anda bisa lihat sendiri Putri, Philip dan juga pemirsa bahwa hingga kini banjir di Kebon Pala masih ada dengan ketinggian yang bervariasi. Kalau di tempat kami mengabarkan ini sekitar 30 hingga 50 cm. Namun semakin dalam Putri dan juga pemirsa, ini dikarenakan bagian jalan dari kampung Kebon Pala maksud kami ini juga makin mundur atau makin turun, artinya air ini juga akan makin naik untuk makin ke dalam sana. Ketinggiannya sekitar 175 hingga 200 cm. Ini Anda bisa lihat bahwa dari petugas tempat masih terus melakukan evakuasi kepada warga yang rumahnya berada di dalam, yang artinya memang evakuasi dibutuhkan perahu untuk kemudian menjadi mobilitas keluarga ataupun warga setempat untuk berkegiatan. Dan memang selain daripada itu juga informasinya banjir di sekitar sini sudah ada dari kemarin. Dan untuk lebih mengetahui bagaimana kemudian kronologi banjir di Kebon Pala ini sendiri, kami sudah bersama dengan salah satu RT di sini dengan Bapak Sanusi. Bapak Sanusi. Selamat siang Bapak. Siang. Ya Bapak, mungkin boleh diinformasikan ke pemirsa Pagi-Pagi Seru TV One ini bagaimana kemudian kronologi awal banjir di Kebon Pala ini Pak? Dari kemarin ya sempat surut kan, tinggal 1 meter, tapi jam 2 tadi pagi udah mulai naik lagi hingga saat ini ketinggiannya 2 meter 25. Di paling dalam itu 2 meter. Kemudian untuk aktivitas warga ini kan sering sekali ya Pak ada banjir di wilayah sini. Untuk kegiatan warga ini tentunya terhambat bukan Pak? Ya sangat terhambat sekali ya. Apalagi banyak udah besar ini kan, udah pada saya using-usingkan semua. Oke, artinya ini banyak warga yang sudah mengungsi. Ini mengungsi di mana Pak? Di gedung SD. Di gedung SD. Ya. Selain daripada itu apakah ada tempat pengungsian lain? Kalau untuk sini di gedung SD, tapi yang di belakang sekali itu di Masjid Jami. Di Masjid Jami. Selain daripada itu juga ada yang di lantai 2 ya Pak? Masih ada yang di lantai 2 rumahnya bukan? Ya, banyak kan yang laki-laki di lantai 2. Di lantai 2. Untuk kondisi terkini ini kan kegiatan pasti terhambat begitu ya Pak. Apakah kemudian dari pemerintah itu sudah memberi bantuan Pak atau sudah ada yang memberikan bantuan sejauh ini? Ya, kalau untuk kemarin-kemarin sudah ada, terutama nasi boket ya. Selain daripada itu Kebutuhan ini paling kalau masih belum ada, pengen makan makanannya yang banyak. Oke Pak, ini mungkin sedikit bertanya terkait banjir. Ini selain daripada hujan, apakah kemudian ada pemicu lainnya di Kebon Pala ini sendiri? Banjir ini tuh dari mana Pak? Itu paling sering kiriman ya. Ditambah lagi curah hujan cukup tinggi sekarang ini kan. Nah, dari itu. Kiriman dari kali mana Pak? Katulampa dan Depok. Katulampa dan Depok. Ya. Artinya ini sering terjadi. Ini kalau diperhatikan 1 bulan terakhir udah berapa kali banjir Pak di daerah sini? Ini banjir yang 10 hari ya. 10 hari, kalau di Januari semuanya udah 13 hari. Udah 13 hari. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian kronologi banjir di Kebon Pala. Tadi kalau dari Ketua RT setempat ini mengatakan bahwa tidak hanya karena hujan, namun juga karena air kiriman, ini tepatnya dari Katumpala dan juga dari arah Bogor begitu, yang kemudian menumpah di wilayah Kebon Pala setempat. Selain daripada itu juga tidak
hanya terjadi pada hari ini, banjir sudah mulai berada di sekitaran Kebonpala sejak kemarin dan dengan ketinggian terkini ini masih di angka 200 cm. Mungkin demikian Putri, Philip dan juga pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk update nantinya akan terus kami informasikan kepada Anda. Kembali ke studio. Hati-hati ya. Baik, terima kasih Hafsah Safira. Hati-hati, di sana juga banjir masih cukup tinggi. Kita lihat takutnya ada hewan-hewan buas gitu, ada ular, ada buaya biasanya takutnya. Nah ini dia lagi ngomong buayanya. Terima kasih Hafsah untuk Hafsah. laporannya dari Kebonpala, Jakarta Timur. Kembali kita berbincang-bincang dengan Pak Seto. Pak Seto, saya ini penasaran Pak, kalau udah dimodifikasi cuaca, ini awannya makin ceper nggak sih Pak? Biasanya kan saya kalau modifikasi motor, mobil Atau biasanya suaranya ceper. makin nyaring gitu, kayak knalpot racing gitu Pak. Tapi nggak, balik lagi, kalau kita memodifikasi cuaca, tadi Putri juga mempertanyakan nih, efek di daratannya ada nggak sih yang berdampak? Karena kan memang yang dimodifikasi di atas. Tapi Apalagi yang di wilayah lokasi dapat- yang itu terus tuh. Ya, dampaknya kalau kita mengurangi curah hujan, maka dampaknya hujannya berkurang. Oke. Ya. Tentu berkurangnya kemana? Tadi sebutkan ada yang jatuh di laut, ada yang memang prosesnya kita ganggu awannya sehingga Tapi curah hujannya pasti sedikit. jatuhnya di laut Pak. Kalau Enggak proses juga. awannya diganggu, marah nggak dia Pak? Ya, kita bilangin jangan marah ya. Iya, jangan Saya marah. takutnya jatuhnya ke pelaminan nanti. Ya memang ada gini, makanya yang susah itu kalau awannya tumbuh di atas daratan. Awan tumbuh di atas daratan. Iya, kalau awan tumbuh di atas laut bergerak ke darat kita Bisa jatuhkan dicegah, dulu. ya. Nah, ketika dia tumbuh di atas daratan, itu kalau masih kecil itu bisa kita ganggu dengan CAO, bahan semen tertentu. Oke. Tapi kalau pertumbuhannya sangat cepat, kemudian pas pesawat kita sedang ada penerbangan sehingga nggak bisa operasi, sudah besar, yaitu kita nyaris tidak bisa melakukan apa-apa. Oh iya, berdampak sama penerbangan Nah, juga ya. oleh kalau karena kayak itu secara keseluruhan, itu biasanya kemampuan kita mengurangi hujan itu di angka sekitar 30%. Oke, Dan Pak, tidak mungkin bisa 100%. Ini ada pertanyaan paling jujur nih Pak. Ini sampai kapan kita akan menahan hujan terus nih Pak? Sebelum akhirnya mungkin kita mengakui bahwa sebetulnya masalahnya bukan dari langit, tapi dari daratan itu sendiri. Ya kalau masalahnya dari daratan, untuk mengakuinya nggak usah nunggu ya. Nggak ngaku sebenarnya ya, harus harusnya. ngaku. Jadi memang di darat memang harus diperkuat ya kemampuan menerima air. Tapi kalau kita bicara yang di atas, artinya awan, itu dengan semakin kompleksitasnya persoalan iklim, maka semakin ke depan ya terus dibutuhkan. Betul. Jadi sama-sama yang di atas urusan awan modifikasi itu kita perkuat, riset mari terus kita lakukan supaya makin efektif, makin efisien, makin murah. Dan yang di bawah juga terus-menerus diperbaiki karena kerusakan itu makin lama tentu akan makin parah seiring pertumbuhan penduduk, seiring pembangunan. Jadi harus ini, mari sama-sama ya. Jangan nyalahkan yang atas, jangan nyalahkan yang bawah, tapi mari bersatu padu sama-sama. Yang atas kita perkuat ilmunya, yang bawah kita perbaiki Baik. tata kelola. Sedikit saja Pak, jadi sampai kapan ini modifikasi akan dilakukan terkait juga warning cuaca ekstrim? Kira-kira nih akan berlangsung sampai bulan apa sih? Untuk wilayah Jabodetabek itu secara umum ya sampai dengan 10 hari pertama bulan Februari potensinya masih akan cukup tinggi. Ya, kita tetap merencanakan BMKG bersama BNPB bersama Pemprov DKI, TNI dan sebagainya, seluruh stakeholder bekerja sama merencanakan itu. Pada prakteknya nanti hari ke hari, tiap pagi kita cek, hari ini tantangannya besar enggak? Kira-kira awan-awan yang datang banyak enggak? Hujannya akan banyak enggak? Kalau banyak maka full kita operasikan. Kalau kira-kira agak landai ya kita agak longgarkan. Gitu. Oke, nah Pak kan ini publik banyak juga yang khawatir nanti pola hujan alaminya nanti berubah, terus akhirnya jadi hujan sulit diprediksi. Nah itu benar nggak sih Pak? Enggak, jadi tidak ada kaitan antara operasi dengan kemampuan memprediksi. Bahwa ketika diprediksi hujan 100, kemudian dimodifikasi jadi 70, ya itu yang kita inginkan kan. Atau bisa 50 lah setengah harga? Nanti kita hitung-hitungan di belakang jiwa ya. mama diskon banget ya. Ya kan bisa nawar, mana Ya, tahu kalau boleh kita bisa tentu lebih baik, dikasihkan. tapi kan butuh effort yang lebih Deal ya Pak? Oke. Ya, Deal? deal. 50 ya? Oke. Kado. Satu saja Pak pertanyaan terakhir Pak Seto. Sebenarnya sulit nggak antara nahan hujan, nahan lapar, sama nahan kangen? Apalagi nahan perasaan, itu lebih sulit mana Pak? Nahan kangen paling susah. Nahan kangen paling susah ya.
Apalagi LDR ya, Pak. Dulu kayaknya mulai seret nih Pak, yang ini apa ini? Ini manis loh. Ini saya kasih garam. Aku heran ini. Jadi kita tentunya berharap juga Putri ya, modifikasi itu pemirsa tuh. Jadi nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak usah kemakan hoax di media sosial, nggak Iya. pengaruh apa-apa. Nah, bagus, bos. Ya, Waduh, bisa jadi humas nih, Pak. Bisa, nanti ini nih ya, kita obrolkan. Oke, tapi paling nggak kita berharap semoga kita juga lebih siap ya. Ya. Jangan hanya modifikasi cuaca nih, tapi kita juga masyarakatnya lebih siap, lebih peduli lagi terhadap lingkungan supaya kalau cuaca buruk dampaknya tidak terlalu besar. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Seto, Pak Seto. sudah Terima kasih, bergabung Adik dengan Putri. kami. Penjelasannya, pencerahannya ya. Sangat terkait cerah. juga. Tapi juga kita perlu waspada. 10 Februari hingga 10 Februari ternyata cuaca ekstrim juga. Cuaca masih Iya. ekstrim. Ya. Yang mau cuti mau liburan tahan dulu. Karena duitnya belum cair kayaknya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Terima Pak. kasih, Pak Silakan Seto. Sama-sama. Silakan. Terima kasih. Jadi Tidak Putri kita mau berbaginya. kemana nih sekarang nih Put? Kita mau kemana ya? Kita Kita jeda mau dulu kemana? lah. Oke, Kita boleh. makan-makan dulu. Kita makan-makan dulu ya. Tetaplah bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Anda kembali di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Put, wah ternyata ya modifikasi kita juga tadi capek banget ya. Kenapa? Membahas modifikasi Kan cuaca. bapaknya yang ngomong, kok kamu yang capek? Ya kan sih juga ngelucu tadi. Capek Enggak, juga loh. emang lucu. Emang lucu. Oke, tadi kalau terkait modifikasi juga ini kayaknya ada sekolah yang perlu dimodifikasi Put. Nah, apa Ya, tuh? karena memang di beberapa wilayah ini sekolah untuk tempat pembelajaran Nah, itu masih biasanya- perlu modifikasi. Biasanya juga karena hujan turun, itu juga bikin Ya. bangunan-bangunan yang kalau nggak di-maintain nih bisa ambruk, bisa runtuh ya. Seperti sekolah yang Di mana, ada di wilayah ada di SD Negeri Keramat 1 Bangkalan, Jawa Ya. Timur. Nah, kita lihat ya informasinya. Nah, ini plafon Miris ruang ya kalau kelasnya ngelihat ya Put ya. ambruk. Tempat untuk mengenyam pendidikan justru ambruk di bagian plafon yang tentunya juga berbahaya untuk murid-murid yang sedang melakukan belajar mengajar di sana begitu Put. Dan katanya ambruknya pas jam belajar. Aduh, ya kan. Nah, ini juga kita bisa lihat bagaimana kemudian guru-guru di sana cepat berkoordinasi, melihat panik, menyelamatkan siswa-siswi yang masih belajar juga di sana supaya tidak tertimpa reruntuhannya. Supaya tidak ada korban luka ya. Betul, karena informasi yang kami dapat juga tidak ada korban jiwa Betul. dari kejadian Tapi ini. ya semoga dari dinas pendidikan terkait mungkin atau pemerintah setempat nonton ya. segeralah diperbaiki supaya anak-anak murid kita ini belajarnya dengan nyaman ya, Philip ya. Kita ke berita selanjutnya nih Putri, ada berita apa? Berita yang paling Philip banget lah ini. Ular. Kita hadirkan berita ular ya pemirsa. Ini ada berita seorang pria yang sedang dievakuasi karena ternyata beliau ini lagi digigit ular. Nah, lumayan besar ya, Lip. Tuh, waduh. Waduh, lumayan loh Put, ini digigitnya di bagian kepala karena memang kalau dari aksinya tadi sebenarnya pria ini sedang berupaya untuk memasukkan ular yang ditangkap oleh warga ke dalam karung. Makanya, ini saya curiga karena pakai baju merah sih, Lip. Karena katanya kalau baju merah jangan sampai lepas. Tapi yang nangkep juga bukan ular Put. Ini sih namanya taruhannya nyawa Put. Gitu loh ya. Kita lihat bagaimana kemudian ini warga langsung berbondong-bondong menyelamatkan diri untuk tidak menjadi korban yang lain begitu Bud. Langsung jangan kebanyakan ketawa, bantu saya baca beritanya Bud. Enggak, warga yang lain langsung ganti baju, jangan pakai baju merah, langsung takut digigit ular. Ini sebenarnya ular atau banteng ya. Aduh, oke. Nah, cukup meresahkan lah pastinya ya ular. Ya. Semoga ini abang-abang yang baju merah ini segera pulih ya, tidak ada menderita cukup parah lah gitu. Ya, saya jujur saya tidak kuat untuk membaca berita yang ini. Lip, aduh, ini apa nih? Ini Putri, catatan menarik kalau Putri lagi cukuran bulu kaki jangan sampai terlalu botak karena ternyata bisa menipu. Seperti pembeli yang lagi viral di media sosial, dia tuh niatnya beli rambutan, Bud. Beli leci. Beli leci. Katanya leci. Ternyata ditipu sama penjualnya. Ada rambutan yang dicukur habis. Dua ikat 50.000.
Bud, kalau kita lihat, Kiranya leci. ini tekniknya pakai teknik Tahu-tahu waxing atau ini teknik cukur bukan. biasa, Bud. Aduh ini kayaknya sih cukur biasa sih, pakai alat cukur biasa. Tapi kalau ini. sepintas kita lihat bener loh, botak habis. Bud. Mirip leci sih memang ya. Ya kan mirip leci, mirip banget sama leci. Aku benci pikiranku. Aduh, heboh banget ya kita pagi hari ini ya kayaknya. Bud, udah nggak ada tenaga, Bud. Ini penonton cuma nontonin kita ketawa doang ini. Aduh ya udah dah. Kayaknya kita harus memodifikasi gaya tawa kita. Oke. Ya udah kalau gitu ya, kita ketawa dulu yang puas. Kita habisin ketawa dulu ya, kita habisin ketawa. Ternyata juga durasi kita udah habis, Putri. Benar. Catat pemirsa, kami akan kembali di minggu depan di hari Senin di jam ya. yang sama ya. Bersama saya Filipus Yonaso. Dan saya Putri Windasari pamit untuk Anda. Ya, jangan lupa ya, Ya. kita udah Sabtu Minggu. Selamat berakhir pekan buat pemirsa yang akan melaksanakan liburan. Putri mau kemana? Saya di rumah aja kan hujan. Saya mau menemani Aura Kasih jalan-jalan ke Pasar Baru. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nyanyi dong, Lip. Sini. Permainan anak yang menawarkan berbagai konsep wahana hiburan keluarga menjadi pilihan sarana edukasi anak di tengah pesatnya perkembangan gadget. Pengalaman seru bermain anak dalam ruangan dengan konsep animasi Paw Patrol kini bisa dirasakan di Nickelodeon Playtime Paw Patrol di salah satu mall di daerah Tangerang. Pengalaman pengunjung semakin lengkap lantaran kehadiran Mr. Porter's Cafe sebagai kafe tematik pertama di Asia yang menjadi pusat berkumpul orang tua dan anak untuk bersantai dan mengisi energi. Paw Patrol menyajikan serta memanjakan anak bermain dengan permainan edukatif dan interaktif yang menarik untuk dijelajahi, serta mampu mengasah perkembangan motorik dan sensorik anak di tengah perkembangan teknologi gadget. Bangga lah ya, maksudnya kita bisa bikin satu konsep yang pertama di dunia, di negara lain belum ada. Harapannya kita bisa masuk ke dunia hiburan di Indonesia di kelas internasional, jadi orang yang dari luar negeri datang ke Indonesia. Cocok banget untuk weekend short getaway atau misalkan mau ajak anak ke playground tapi nggak panas-panasan. This place is very suitable. Dari segi safety sangat safe sekali dan juga bersih. Harapannya ini kan timnya Paw Patrol, mungkin nanti nextnya diadakan juga untuk tema lain dari Nickelodeon. Kehadiran wahana bermain dengan konsep animasi populer ini diharapkan menjadikan kedekatan anak dan orang tua yang ingin menghabiskan liburan bersama. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.